Oke teman-teman ya, good morning, guten morgen ya, selamat pagi buat teman-teman semuanya yang ada di sini ya, welcome back dengan saya Anjrit dan Abu Marlo ya, tentunya di acara Rest Area 89, di mana acara ini adalah sejenak 1 jam saja, mari kita rehatkan dari keluh kesah kehidupan ya, mari kita belajar sama-sama di pagi ini, belajar dari siapapun yang ada di ruangan ini ya, mau dari permasalahan-permasalahan orang dan tentunya dari Abu juga ya. Silakan. Oke teman-teman, terima kasih sekali seperti biasa, welcome back to Rest Area. Kita di sini saudara lah ya. Kita selalu bilang di sini adalah good circle vibes, di mana teman-teman yang hadir di sini terima kasih. Dan beneran saya banyak banget saudara baru dari Rest Area ini. Asli Kang, saya setiap ke airport misalnya ya, lagi flight kemana, terus lagi ngobrol lagi jalan kemana gitu, itu ada aja satu Gitu ya. dua. Yang kenal ayat. Iya, yang menarik, saya nonton Anjrit katanya gitu, saya nonton Rest Area gitu, jadi wah menarik gitu ya. Jadi Jadi selalu pas kemana-mana teh ama ada yang tahu aja gitu ya. Betul Kang, ini kemarin aja pas ya emang Madinah Makkah emang banyak orang Indonesia sih ya. Tuh. Jadi emang ya tiap keluar masjid gitu, tiap pas naik boarding pesawat aja, pas datang ada yang ini saya penonton Rest Area katanya. Wah, jadi luar biasa gitu. Jadi Wah, persaudaraan Rest Area nih tuh. seru, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah selalu hadir, selalu mau bersama, dan yang paling Kalau terpenting kita nggak lelah belajar lah Kang, gitu betul kira-kira. betul. Kalau saya nggak tahu ke saya emang nggak ada yang kenal. Iya, nggak ada gitu gimana ya? Karena mungkin saya jarang kemana-mana ya. Diam di rumah, aduh. Iya, ketemu Kang Dede juga di airport, coba ya waktu itu Kang kan Oh pernah iya, cerita sama gitu Kang ya. Dede. Oh itu lucu lah pokoknya. Jadi nambah banyak saudara, banyak teman. Jadi menarik teman-teman. Terima kasih Betul. dari acara kita ini. Semoga yang paling terpenting adalah bukan hanya dapat knowledge gitu ya, tapi juga kita bisa mempererat hubungan silaturahim. Silah itu artinya jalan, rahim itu kan kasih sayang gitu, dan jadi banyak saudara kemana-mana, jadi kalau kata orang Sunda mah nggak keeng gitu ya, nggak berasa sendiri dalam tanda petik gitu, karena banyak banget saudara kita yang ya maksudnya banyak banget di sini yang bisa saling berinteraksi, dan kita jadi saudara dengan penuh cinta dan welas asih. Itu Kang yang paling penting Kang. Oke, Ode Pak. Mohon mungkin ditransfer gitu. Siap. Ya. Tuh boleh teman-teman, nomor rekening boleh langsung ditulis ya di bawah ya. Itu udah ada kode-kode katanya transfer gitu ya. Silakan. Oke, kita lanjut, Oke Kang, karena tadi udah ada gongsi Facoy, saya jadi ingat ada satu guru saya namanya Alan Watts tuh, dia cerita tentang ini Kang. Ini salah satu cerita yang sangat populer di masyarakat Cina gitu ya. Judulnya tuh The Chinese Farmer Kang. Oke. Nah, jadi petani dari Cina gitu. Ini Chinese kalau farmer teman ya. Chinese Farmer, jadi petani Cina lah gitu. Dan kalau teman-teman sering baca buku filsafat sih pasti sering banget dengar cerita ini. Jadi nggak tahu kenapa tadi waktu ngelihat ada Akang pakai gongsi Facoy jadi keingetan ini gitu. Jadi saya mau bacain cerita dulu Kang. Oke. Dongeng Kang. Boleh, boleh. Oke. Jadi ini terkenal karena filosofinya dalam banget gitu. Oke, jadi gini ceritanya. Di sebuah desa kecil di Cina, hiduplah seorang petani tua bersama anaknya. Suatu hari, kuda peliharaan mereka melarikan diri ke pegunungan. Jadi kudanya tuh kabur lah gitu. Terus tetangga-tetangganya bilang, menghibur dan berkata, ya kamu tuh sial banget ya kehilangan kuda katanya. Karena kan kudanya kabur. Jadi si tetangga-tetangganya bilang, sial ya kamu. Ya udah deh, kasihan lah gitu kira-kira. Tapi si petani itu jawabnya gini Kang, ya mungkin iya, mungkin enggak gitu. Jadi dianggap sial juga iya, tapi nggak sial-sial juga, dianggap sial juga enggak juga sih. Jadi si petani ini tuh selalu punya jawaban dua statement bahwa mungkin iya atau mungkin tidak gitu intinya kan. Nah, selang beberapa hari kemudian, kuda itu kembali membawa serta sekawanan kuda liar lainnya. Jadi pas dia kabur, ternyata kabur ke pegunungan, pulang bawa teman-temannya Kang. Jadi kan perginya satu, misalnya pulangnya jadi bawa 5 gitu.
Oke. Terus tetangga pun kagum dan berkata, kamu beruntung banget ya. Jadi banyak kudanya. Nah, tetangganya awalnya julid tuh. Berikutnya, kamu beruntung banget ya. Tapi petaninya keren banget juga, Kang. Bilangnya gini, ya mungkin iya, mungkin enggak juga. Gitulah kira-kira. Udah ya. Nah, keesokan harinya, anak petani itu mencoba menjinakkan salah satu kuda liar. Jadi liar mau dijinakkan. Tetapi dia terjatuh dan kakinya patah. Nah, mulai ini kejelitan. Jadi mendatangkan kuda liar, ternyata membawa kesialan. Si anaknya naik, kudanya patah. Apa kakinya anaknya tuh kakinya patah gitu. Dan dia terjatuh kakinya patah. Tetangganya ngomong lagi gini, Kang. Kamu malang ya. Ternyata kuda itu datang membawa kemalangan untuk anakmu. Jadi anakmu jadi cedera. Oke. Petani itu ngomong lagi, Kang. Hmm. Mungkin iya, mungkin enggak. Gitu, Kang. Mungkin iya, mungkin enggak. Beberapa minggu kemudian, tentara kerajaan datang ke desa untuk merekrut pemuda-pemuda yang menjadi prajurit, Kang. Jadi tiba-tiba dari kerajaan datang merekrut pemuda-pemuda. Nah, si anak itu karena kakinya patah, jadi nggak direkrut gitu. Jadi ketika nggak direkrut, tetangganya ngomong lagi, kamu beruntung ya, anak kamu untung aja cedera. Jadi nggak dibawa ke medan perang. Jadi mungkin nggak ikut mati di medan perang. Petani itu bilang juga bahwa ya mungkin iya atau mungkin enggak gitu. Nah, dari beberapa contoh ini, Kang, cerita ini menggambarkan kebijaksanaan untuk menerima hidup sebagaimana adanya. Tanpa terlalu cepat menilai apakah suatu peristiwa itu baik atau buruk. Betul. Segalanya terus berubah dan hal yang tampak buruk hari ini bisa menjadi berkah di kemudian hari, begitupun sebaliknya. Terima kasih, Kang. Itu ceritanya, Kang. Terus akhirnya Gitu. seperti Jadi apa ini dia? ya akhirnya mungkin akhirnya kawin kali ya. Nah, terus punya anak gitu. Akhirnya mungkin ya. Oke. Tapi yang pasti segala kejadian apapun dia mah tetap beranggapan ya ini bukan baik ataupun buruk gitu kan? Yang kemarin kita ngomong, Kang, ontologis gitu, seapa adanya gitu. Jadi hilang, ya udah. Datang banyak, ya udah. Karena kenapa? Ya itu tadi kita tuh sangat nggak bisa mengontrol komentar tetangga gitu aja sih, Kang, intinya, Kang. Betul. Kita nggak bisa mengontrol komentar, kalau sekarang mungkin bahasanya netizen kali ya. Netizen, orang lain. Jadi orang tuh selalu ngomentarin aja, hilang, kasihan. Dapat, untung. Jatuh sakit, kasihan. Sembuh, gimana. Padahal ya kalau tadi bicara dalam konteks si petani tadi, kalau pakai bahasa Inggris itu disebut ini, Kang, all necessary. Semua yang datang ke kehidupan kita itu memang perlu untuk datang ke kehidupan kita gitu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita nggak bisa nolak apapun yang datang ke kehidupan kita gitu. Jadi balik lagi, tergantung bagaimana aku memandangnya dan aku memaknainya gitu. Jadi kalau kita bicara dalam konteks sulit merubah pemaknaan lama, pasti sulit juga merubah kualitas hidup gitu. Itu sih, Kang. Wah, keren. Yo, mari teman-teman semuanya kita belajar memandang realitas yang hadir ke dalam diri kita ya untuk kita terima ya seapa adanya ya. Seapa adanya. Dan ya menarik, Kang. Belajar menjadi seapa adanya tuh memang PR sih. Betul. Oke. Sip, Kang. Itu, Kang, opening kita, Kang. Mangga, silakan. Yuk. Keren banget ya openingnya ya. Bangka Belitung hadir. Teman-teman jangan lupa berteman, jangan lupa posting ulang ya. Absen juga silakan. Benar, tar juga lewat. Betul sekali. Kadang kita tersinggung tapi belum mampu marah. Nah, gimana tuh? Ya. Halo, pagi. Kalau kamu kesinggung berarti kamu memaknai itu. Dia yang memaknai, dia yang marah gitu ya. Lucu. Wah, kayaknya ini nge-lag nih. Halo, ini wah nge-lag Pak. Kita turunkan. Coba ada Princess nih ya. Pisces ya, Kang. Pisces. Kirain Princess. Halo. Assalamualaikum Kang Abu. Wah, ini kaget ya. Salah, Namanya Pisces. Sinyalnya Profil jelek picture-nya di sini, perempuan, suaranya garang.
cinta banget sama istri ya, Mas. Sampai dipajang ininya apa fotonya. Halo. Saya pakai punyanya istri saya, Kang. Cuman nggak Oh, bisa. oke, Ini nggak harus apa-apa. hidayat, Kang. Jadi nggak bisa live, nggak bisa ngecam ini, Kang. Dengan Oh, siapa ini? gimana Mas Aris? Ya. Jelek di pas saya. Aduh, jelek sinyalnya, Mas. Kenapa, Mas? Ah, Wah. Nggak kedengeran, Mas. Kang, di saya mah jelek. Di situ gimana? Sama. Wah, bentar, Mas Aris, turun dulu nggak apa-apa ya? Iya, Mas Aris yang di Surabaya teh yang kemarin, Kang. Oh, oke. Kang Abu mau tanya gimana caranya menghilangkan rasa kecewa akibat perselingkuhan. Jangan selingkuh Anda ya. Pagi. Halo, pagi. Assalamualaikum Kang Anjrit, Kang Abu. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Boleh buka kameranya Bu? Udah bisa tuh. Bentar. Oke. Masya Allah. Aku warga gabung loh. Kalau gak dimaknai, gak marah ya Kang. Nanti tak coba ya, betul. Gak akan marah, gak akan tersinggung ya. Kamu kayak batu aja gini. Kan tidak memanai apapun nih. Membatu ya. Membatu. Tapi itu kadang-kadang juga diterimanya tuh mentah-mentah. Jadi ya udah nggak memaknai aja semuanya. Ya nggak gitu juga ya. Nggak gitu juga, nggak gitu ya. juga. Gitu juga. Ini Kayak- lama ya. Kayak makan makanan enak. Kan tidak memaknai ini enak. Biasa aja gini. Gitu kan? Aduh, ini nyari kamera kayaknya nih. Oh, udah bisa nih. Bisa. Halo. Halo, Assalamualaikum. salam ya Mbak. Sama siapa di mana? Ini sama Mahabah di NTB. Oh, Mahabah. Wah, namanya nih unik nih ya. Mahabah. Mahabah Aku artinya apa sih, Mbak? Habba yuhibbu. Ya, mencintai. Mahabbah. Wah, Dicintai mahabbah tuh. tapi terlepas dari semuanya, aku bahagia banget bisa naik ini. Baik. Oke. Kang Abu, Kang Anjrit, aku sebenarnya sudah lama mengikuti ini. oke. Dan Gimana yang gimana aku Mbak? rasakan itu luar biasa perubahannya. Oke, gimana gimana? Dari yang aku, iya dari yang aku dulunya itu cepat sekali kepancing emosinya. Terus. Sekarang sudah alhamdulillah sudah kayak biarkan saja begitu. Kok bisa gitu gimana Mbak? Iya, nggak tahu karena sering ngikutin ini kan apa ya dari setiap omongannya Kang Abu yang intinya aku dapat itu bukan sesuatu itu kalau kita nggak mengizinkannya masuk ke diri itu tidak akan jadi apa-apa. Itu yang aku Oke. tangkap. Oke, keren. Oke, Iya, thank you. udah. Apa Iya. ada lagi yang mau disampaikan apa perubahan-perubahannya? Ya itu bisa mengontrol emosi gitu sama siapapun. Jadi aku bisa lebih legowo lah gitu. Apa yang dilakukan pertama kali untuk bisa berubah gimana? Aku Latih. tahan, aku Latihannya Aku apa? Kayak gimana gitu. iya gitu latihannya. Itu bukan siapa-siapa, jangan izinkan masuk itu di dalam itu begitu. Oke. Oke, keren. Coba nanti untuk latihan yang lebih lebih tinggi masuk ke grup arisan ya Bu ya. Karena kan di grup arisan tuh saling omongin, saling apa. Nah Ibu biar terlatih lagi gitu. Iya, aku masuk juga di situ, Oke, Kang masuk di situ. Anjrit. Oke, bagus. Bagus berarti ya. Oke.
Iya, Kenapa ya? terima kasih Kenapa dah ya? Kang Arisan tuh Anjrit. identik dengan ngejulidin orang ya? Kenapa ya? Iya, Identik Kayak gitu. di depan tuh kayak say foto yuk, iya say foto gitu kan, foto padahal nanti yang dipajang tuh pas yang nggak ada dia, Benar, dihilangin dianya. hilangin dianya. Oke Mbak Mahaba, thank you ya sudah memberikan testimoni pagi hari ini. Terima kasih dan iya, tetap terus pokoknya the berlatih. best lah Kang Abu. Aku terima kasih atas ilmunya yang tak ternilai lah, tak terbatas. Thank you Mbak Dan Mahaba. semoga sehat selalu Kang Anjrit, Kang Abu, Terima untuk kasih selalu Mbak. menyebarkan kebaikan, ilmu yang tanpa tanda jasa lah gitu. Oke. Thank you Mbak. Aku Salam buat izin keluarga ini ya. ya. Iya, aku izin foto dulu. Ayo kita foto. Bentar. Udah? Sudah. Udah. Sekali lagi. Sekali lagi. Terima kasih banyak. Thank you Ya. Mbak. Sehat-sehat ya. Salam buat Assalamualaikum. keluarga ya. Wah seru sih. Nah itu balik lagi ya. Kalau memang si pelajaran itu diaplikasikan pasti ada perubahan sih. Betul dan perlu latihan tapi ya. Perlu latihan. Gak bisa baru denger sini langsung wes sorry ya gua udah. Bisa ya perlu latihan. Makanya teman-teman masuk aja ke semua circle kalau pengen latihan. Gak bisa kalian diem di rumah mau latihannya kayak gimana, gak bisa ya. Benar. Masuk Itu aja ke circle-circle yang ini apa? benar. Ibu pengajian, arisan, masuk aja nggak apa-apa. Nah itu tapi yang bodor mah arisan ya bener ya. Temenan tapi saling ngomongin gitu. Udah aja nggak usah temenan atau ya. Benar. Halo Mbak. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Kang, dua-duanya. Pagi. Sama siapa di mana? Siapa di mana ini? Sama Yuli di BSD, Bang. Kang, Oh di BSD. Di mana BSD-nya Mbak Yuli? maksudnya gini, Bintaro Sonowan dikit. Oh, di mana Ciputat ya? Iya. Gimana? Iya, Kang. Ini saya benar-benar mau ngucapin terima kasih banyak nih, Kang Abu. Saya selalu nungguin live-nya, nungguin ilmu-ilmu barunya karena sangat membantu saya gitu untuk apa ya? Udah lama nonton bareng udah lama ngeliat rest area Mbak Yuli? Belum ada setahun sih, Oh iya oke. cuman udah apa namanya? Banyak perubahan, malah sampai kemarin itu saya ternyata punya inner child Ah, dan alhamdulillah bisa rilis. Wah keren nih bisa rilis nih. oke. Terus? Saya sampai baru tahu kalau saya ini ternyata ya Allah, ibarat kaca itu burem banget gitu. Skincarean makanya Bu. Udah. Terus gimana Bu? Terus. Dan saya itu sadarnya itu saat saya melihat kebaikan kucing saya, Kang, malahan. Jadi saya sampai nangis seharian. Gimana? Wah ini menarik nih Ini ceritanya. menarik nih ya tersadarkan oleh kucing. Oke. Iya, jadi kan gini, Kang. Saya ini saat suatu hari itu kerasa kayak nggak jelas. Suasana hati saya itu kayak nggak jelas, bingung. Suami saya ngajakin, ayo ikut saya ke kantor. Iya, udah saya prepare. Saya lagi jongkok benerin sepatu. Ada kucing saya ini lagi nyusuin kucing yang saya bawa dari luar, anakan gitu ya, anak kucing. Oke. Hal dia ini baru 2 hari yang lalu kehilangan semua anaknya yang baru dia lahirkan. Jadi memang dia ini kalau beranak seminggu mati, begitu aja bertahun-tahun. Terus pas saya lagi ini, saya nganggapnya biasa aja, Kang. Saya nggak ada suka, nggak ada apa, nggak kayak ke kucing lain gitu kan. Saya banyak ya. Sama kucing ini nih cenderung agak nggak suka. Terus karena menurut pandangan mata saya dia nggak bagus gitu kan. Oke. Nah aja gitu. Tapi hari itu mendadak
kok kelihatan cantik. Saya sampai gini, ya Allah Ndut, kamu kok cantik banget ya, kata saya gitu. Kamu kok baik banget ya, walaupun kamu habis kehilangan anak-anakmu, tapi kamu masih mau nyusuin kucing lain yang aku bawa pulang. Ya Allah, kamu ternyata baik banget. Saya nangis Kang, itu seharian nangis terus itu. Ternyata saya nggak pernah melihat baik dunia gitu loh. Mungkin terlalu gimana? Menutup diri kayak tertutup aja gitu ya si mata tuh ya. Periksa mata ya, Bu ya. Emang lagi Siapa tahu minus ya. Oh, jadi kayaknya tadi yang burem bukan kacanya, matanya kayaknya yang minus. Kurang mata. aduh. Wah, keren. Ini Ibu tuh buram ya karena tertutup oleh konsep-konsep. Oh. Setelah itu saya suka ikutin Kohen juga. Dan yang itu tuh sebelumnya malah beberapa bulan yang lalu itu justru itu yang membuat saya ke situ itu sebenarnya itu beberapa sebelumnya itu tiba-tiba nangis nggak jelas, nangis sejadi-jadinya. Saya bingung, saya ini nangis kenapa gitu kan. Terus saya coba tanya sama diri, ada apa gitu, macam kenapa ya aku kok nangis gitu. Tiba-tiba muncul kayak memori masa kecil saya yang ya tidak menyenangkan lah gitu kan. Iya. Makin menjadi-jadi, akhirnya saya tontonin terus Kohen, akhirnya ketemu caranya rilis. Alhamdulillah udah agak lega. Sampai suami saya bilang gini, iya dulu tuh aku sampai benci dulu sama kamu, kata dia. Waduh, oke. Soalnya kamu gitu banget, kata dia. Apa iya sih? Saya bertanya gitu. Gak tahu ya? Enggak. Cuman ya aku ya udahlah. Mungkin memang istriku begini, ya udahlah. Gak apa-apa. Memang suami saya sama saya sabar banget. Maksudnya nggak pernah komplain atau apa enggak. Ya cuman diem aja dia. Beda tipis antara sabar sama takut sih sebenarnya ya. Beda tipis ya. Mungkin ya, karena saya dulu galak soalnya Kang. Galak banget soalnya. Bu, coba Bu praktek rilisnya Ibu di-share dong di sini biar teman-teman yang di sini tahu juga gimana sih cara rilis Ibu diri sendiri gitu. Ngerilisnya gimana? Jadi waktu saya menemukan saya ada inner child itu, saya selalu tanya sama diri sendiri Kang, di dalam kamar itu kan selalu tanya nih sambil nangis selalu tanya. Kamu kenapa? Aku kan dulu cuma pengen lihat sapi. Kenapa aku dimarahin? Kenapa aku diseret sampai sampai dilempar ke sawah? Kan aku cuma pengen lihat aja. Terus saya bilangin, ya udah mungkin memang itu salah kamu kan. Kamu nggak apa namanya amanah. Kamu kan disuruh ngeliat doang, suruh pulang. Tapi kamu kan nggak pulang. Kamu kan ditungguin di rumah. Tapi kan aku jadi tektokan sendiri sama saya yang kecil gitu kan. Tektokan sendiri. Terus sehari belum dapat. Besoknya lagi masih nangis lagi. Saya ini lagi temuin lagi. Yang pada akhirnya saya tahu kalau orang tua saya pun punya inner child ternyata gitu kan. Akhirnya setelah saya ketemu yang kedua ini saya ajak dia untuk memaafkan. Ya udah maafin aja, kan ibu juga nggak tahu kalau ibu punya inner child juga. Beliau juga nggak ngerti dia kenapa begitu. Pasti dia nggak ngerti itu kenapa dia lakukan itu semua. Oke. Tuh. Semua peristiwa yang nggak mengenakan itu saya ajak dia untuk memaafkan gitu, untuk memaafkan aja karena ibu juga nggak ngerti apa yang dia lakukan gitu. Menyelami diri berarti ya. Gitu. Sering nanya sama diri sendiri aja, jadi tektokan aja sama diri sendiri. Tapi memang bener sih dapat jawaban langsung gitu kayak teng gitu. Keren. Oke, teman-teman ya, penting banget tuh ya. Kita harus sering ngaca Anda ya. Nah, dan punya waktu untuk ngobrol sama diri sendiri itu betul, Bu. Ngobrol untuk Oke. Mbak Yuli, makasih banget insight-nya pagi hari ini. Saya rasa ya udah dua nih ya yang bilang bahwa ya ketika apapun kita lakukan dan beneran kita ya intinya niat untuk melakukan perubahan ya terbukti gitu ya, selalu terbukti bahwa perubahan itu ada karena ada latihan gitu intinya. Seperti yang Kang Abu mau, kita tuh bukannya nggak bisa tapi nggak mau. Nah, bener banget. Bukan nggak bisa tapi nggak mau gitu. Iya, karena sekali mau
berentet jalannya, Kang. Betul. Terbuka gitu, berentet terbuka. Betul. Kalau sekali kita mau. Betul. Wah, Thank you, keren nih. Mbak Yuli. Terima kasih Yulia, banyak, keren. makasih ya udah sharing Bu Yulia ya. Makasih banyak juga, Kang. Makasih banyak semua ilmunya. Aduh, bermanfaat banget. Thank you. Kita senang banget. Dadah Thank Bu. you. Thank you. Tolong turunin, Kang. Ya. Terima kasih. Ini ada Kohen, kalau kita ngomongin, kalau lagi santai Kohen, kita angkat sebentar ngomongin apa makna gongsi facoy, seru sih gananya. Oh iya, coba ya kita angkat Kohen ya. Tolong Kohen, nanti di sore yang akan ada Kohen dan Abu ya. Mau saya undang lagi Oh iya, itu seru sih. Nanti Seru. Abu sama Kohen, tapi yang saya undangnya Oke. di acara kemarin, yang resto kemarin. Iya. Oh lagi di luar ya? Halo. Iya, ngopi biasa, Kang. Oh lagi ngopi kok? Berisik ya suaranya ya? Lumayan sih. Enggak sih, saya nggak memaknai, maaf ya. Ya udah ntar pas lagi ini aja Kohen, pas lagi udah beres lah, semoga nanti. Oh ya udah, oke. Nah, tapi ini Nanti oke ya. kok. Oke. Oh ini udah oke, udah matiin Bluetooth soalnya ini. Oh ya oke. oke. Dah. Oh Gimana? gini, pertanyaannya adalah kan kita mau Chinese New Year ya. Apa sih yang dimaknai? Di situ ada gongsi facoy, di situ ada angpau, di situ ada apa sih keriaan dan pemaknaan Imlek tuh dalam perspektif Kohen yang mungkin kita perlu tahu. Pasti ada makna dalam di situ. Betul, Gimana kok? Iya, kalau dari perspektif pribadi sih ya, sebagai seorang keturunan itu esensinya lebih kumpul-kumpul keluarga, Kang. Jadi orang-orang yang jauh itu saudara yang udah jauh di kota lain, di pulau lain, bahkan di luar negeri itu, kalau masih ada orang tua tuh usahakan untuk datang gitu, kumpul 1 hari aja 1 tahun gitu, Kang. Jadi mentingin kebersamaan kalau di hari itu, Kang. Karena mau dari kecil yang kecil sampai besar itu dia bisa ketemu, jadi tahu, oh ini kakek saya, oh ini cucu saya, cucu sepupu. Nah, kalau di hari-hari lain kan nggak ada, Kang. Sibuk semua masing-masing gitu. Betul, sibuk dagang ya. Iya, sibuk dagang, cari cuan, Kang. Cari cuan. Kayak lebaran berarti ya sama Iya, mirip-mirip lebaran ya. Waduh, thank you nih dikasih ini. Angpau. Dikasih angpau langsung. Ya gitu sih, Kang. Jadi lebih ke ada 1 hari khusus ya, di hari Sinja itu dimanfaatkan untuk kumpul keluarga gitu, Kang. Baik dari yang makan tua ngobrol sampai kayak gitu muda. aja seperti biasa ya. Oh, kalau makan-makan udah pasti ada pasti cukyo biasa. Tapi selain itu apa gitu Kohen? Maknanya yang lebih spiritual gitu. Kalau makannya daging itu sih B2 itu Andrit pasti suka kan? kalau itu sih berbagi lah ya. Jadi mereka yang sudah merantau pergi cari rejeki gitu, itu saling berbagi ke mereka yang lebih muda gitu, Kang. Gitu. Jadi ada passing over di situ kalau menurut saya ya. Nah, supaya mereka juga tahu begitu mereka udah dewasa bisa cari rejeki, jangan lupa nih sama yang di bawah gitu loh, yang saudara-saudara yang masih kecil gitu loh. Gitu, Kang. Ya. Iya. Ya makanya kan beda, Hah? Justru kalau di saya ya, kalau kumpul-kumpul kayak gitu tuh saling pamer harta kalau di saya. Kacau, tapi benar sih. Kan kalau di Kohen mah yang udah Bukan pamer harta, berbagi harta ya. kan berbagi harta, ini mah pamer. Kang, ini lebih mulia, Kang. Gimana, Kang? Gimana nih? Makanya. Aduh. Ini udah 2 ya dari Kohen tuh, keren-keren. 1 ketika berkumpul berbagi, yang keduanya itu ada terlahir kembali, ada reinkarnasi. Lu saya pindah aja gitu ya. Bentar lagi jadi abadi ya. Ada jaya abadian, itu saya yang paling Jaya abadi. Tapi kok tiap tahun emang selalu rutin ngerayain sama keluarga gitu, emang selalu rutin. Iya, kan ada budaya 2 kali ya, Kang. Kalau malam
Sinca itu dia kumpul makan keluarga sendiri. Kalau pas Sinca itu kumpul makan keluarga besar gitu, Kang. Jadi Oh, biasanya di rumah itu tuh yang malam tuh paling beda tua seminggu gitu. ya? Beda seminggu. Nggak, beda itu aja, beda 2 hari, malam sama paginya aja. Oh, kalau malamnya malam Sincia keluarga, kalau besoknya kumpul keluarga gede gitu. Iya, keluarga gede. Nah, jadi biasanya Oke. udah janjian nih, biasanya di rumah yang orang lebih tua gitu loh. Oke. Kakek misalnya gitu. Oke. Mantap, 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 mantap. mantap. Kohen, by the way nih kenal sama 9 naga kok. Ya kenal lah, kan diundang pasti. Kenal lah. Ah, Kenal, Kang, mau dikenalin? Boleh tuh ya. ya, Kohen tuh naga yang ke-10 tapi kecil. Gak apa-apa. Tapi yang di ekor. Iya, ekor juga lumayan. Lumayan termasuk lah ya. ekor juga ya. Oke kok, mungkin karena lagi nongkrong ya supaya masih tetap bisa menikmatinya. Apa sih message dari Sincia tahun ini yang bisa dibagi gitu ya secara esensi gitu? Apa sih pelajaran atau ya mungkin Sincia message buat kita-kita gitu? Silakan, kok. Ya, jadi setelah belajar kesadaran dan saling apa namanya, saling berbagi itu lebih ke ini sih, Kang, lebih ke apa namanya tuh, passing over ke garis keturunan di bawah kita yang lebih kecil gitu, Kang. Ya, kadang tuh membersamai itu penting ya. Kadang kita terlalu sibuk urusin kerjaan apa sampai lupa kalau ada mereka nih yang garis keturunan di bawah ini yang butuh dibersamai. Nah, pada saat Sinca itu disitulah sebenarnya tuh sadar ada dia dan dia juga sadar ada kita gitu kan pas ketemu. Keren, keren, keren. Keren ya. Keren kan, keren, keren. Gitu. Bener. Jadi ya jangan lupa untuk melihat ke bawah lah, passing over untuk mereka lah gitu aja. Oke. Lewat berbagi. Oke. Keren. Thank you, kok. Thank you, keren banget teman-teman yang belum follow Kohen. Ini Kohen ini setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 7:30 malam ada kelas online Ada apa live namanya juga ya? live yang ngasih pembelajaran yang super keren banget. Jadi boleh di follow nih Mideran Kohen. Nih, jangan lupa teman-teman berteman ya. Nah, nanti kita bikin acara offline di Soreang bareng sama Kohen ya. Gas Siap, ya, siap. Soreang, Abu bareng Kohen mau bukber mau gimana nih? Kita jangan bukber Kang supaya seru, acaranya namanya Batal Bersama. Ah, ya itu. Iya. Pas puasa atau gimana? Kita nunggu waktunya tuh, Boleh bisa pas nunggu buka puasa aja kan ada TikTok buka puasa. Nanti Kohen yang jadi imam taraweh ya. Siap. Nanti Tinggal diatur. acaranya dari pagi ya katanya. Jadi biar tektokannya tuh lama gitu, Boleh. Siap Kang. Nanti kita Oke, rencanakan ya. Sip. Oke. Siap, kok. Kohen, thank you ya. Thank you. Selamat ngopi, Diundang nih, thank you. kok. Ya. Happy Acara- Sinca pokoknya. Happy Acara Sinca. pengajian ya diundang Anda ya. Thank you. Terima kasih teman-teman. Bye. Dadah. Thank you Kak, thank you. Wah, teman-teman nanti seru ya. Bakal ada Abu sama Kohen di Soreang ya. Seru, benar. Seru. Ngabuburit lah. Pokoknya hari itu puasa nggak kerasa lapar aja. Wah, benar. Wah, keren. Seru tuh kayaknya ya. Seru. Oke. Tuh Kang ya, kita kalau belajar tradisi orang tuh jadi banyak pelajaran kan. Benar, banyak pelajaran. Jadi, kita tuh introspeksi juga gitu kan. Mereka begini, kita tingkatkan nih, kita juga sama gitu kan, walaupun berbeda cara, tapi secara esensinya ya kita dapat gitu kan dari yang lain gitu. Ini kan kadang-kadang belum apa-apa, wah kayaknya salah, kayaknya kan kita kadang nggak tahu isinya ya Kang ya. Nah, orang isinya nggak tahu tuh, padahal keren banget isinya ya, Keren. membantu gitu kan saudara-saudara kita. Ya selain dari itu banyak gitu kan, tapi salah satunya membantu saudara-saudara kita yang belum maju gitu kan. Kan keren itu Di Mulia kita, banget. Di kita mana ada yang ada pamer emas Anda ya. Kumpul ya. Kumpul. Ya, jadi kalau gamis nggak baru tuh nggak pede gitu ya. Bang Biska baru tuh gak pede ya. Benar sih. Ya udahlah. Aduh. Pagi. Halo, siapa nih? Pagi Mbak. Wah error sih Gana.
Teman-teman tetep layar ya sampai 100K tetep layarnya, silakan. Kang lamun kayak Kak itu tuh pengaruhnya Gimana? kan ada tetep layar tuh yang love di atasnya kan sampai 100.000, 200.000. Pengaruhnya ke kita apa? Pengaruhnya ke yang live lebih disebarkan lagi itu. Oh, jadi Tapi semakin hanya tap. Nah. tapi hanya 10%. Oh, oke. Jadi misalkan orang yang sedang live 100% akan disebarkan dengan beberapa cara. Satu, beberapa persennya dari tetep layar, dari komen-komen, dari GIF. Itu 3 sih. 3 ini yang paling gedenya GIF, Pak. Oh, jadi semakin si ini GIF-nya makin gede, makin disebarin gitu. Makin disebarin gitu. Kayak gitu. Coba aja teman-teman kalau mau. Guys, Kang. Udah. Cukup Kang. Udah cukup, Pak. Malu ya. Nggak enak. Halo. Halo. Yang mau bertanya teman-teman masuk ke sini nih, ke tamu tuh ya. Klik di tamu nanti langsung bertanya. Pagi. Jadi biar tahu kita tuh nanti kamu tuh siapa yang bertanya. Takutnya kan yang nanya tuh Adi Hidayat misalkan di bawah. Ya, misalkan Ustadz Adi Hidayat lagi ngetik, ngetes gitu tasar. Takutnya gitu, makanya naik di atas aja gitu, ya bertanyanya. Halo, dari siapa? Halo juga, Kang Abu. Pagi. Pagi juga. Alhamdulillah ya. Dengan sering menonton Kang Abu dan Mas Anjrit. Mas, ini kita kenalan dulu sama Ya, siapa di kenalan mana? dulu, Maaf, Mas. Oke. Dengan siapa? Kenalkan, ini alhamdulillah. Kenalkan sini dengan Mas Bardi dari Seruang. Bardi dari mana, Mas? Seruang Seruang tuh di mana ya? Kebumen. Oh, Kebumen. Wah itu keren Pak, ada apa Pak di belakang Pak? Bagus Pak. Gazebo ini Pak? Hanya tempat tongkrong ini, tempat Gazebo, menyendiri Pak? lah. Gazebo? Ya, tempat menyendiri, gazebo. Oke. Ini gini, Kang Abu, saya sangat terima kasih atas motivasi dan pengetahuannya yang kami terima. Banyak sekali manfaatnya sehingga hidup ini lebih berarti, Kang Abu. Sehingga kan saya itu dari nol lah ya. Saya merantau ke Kebumen dari nol. Ini saya sampai sangat bangga sekali loh, saking gemeteran loh. Bisa sambung langsung sama Kang Abu, gemeteran banget yakin. Emang asal dari mana ke Kebumen? Asli saya Banyuwangi, Kang Abu. Oh, dari Banyuwangi. Oke. Iya. Dulu saya belum masuk ke Kebumen itu memang saya terluka, Kang Abu, dari nol. Yang artinya sekolah pun baru lulusan SD. Ini cuman hanya perjalanan hidup saja. Sehingga saya bisa usaha di kayu ini, Kang Abu. Terus bisa kenal dengan bos-bos banyak, dari bos Italia, Korea, Jepang, India. Yang terakhir ini saya dengan Cina. Artinya gini, itu hanya perjalanan lah ya. Sehingga saya baru berapa bulan kemudian melihat VT Kang Abu, terus melihat Kang Abu live dengan Kang Anjrit. Ini sangat bermotivasi sekali. Saya berarti hidup itu seperti ini, sangat berharga. Artinya gini, salah satu contoh yang Kang Abu ceritakan itu musuh terbesar itu kan di dalam keluarga ya, Kang Abu. Musuh terbesar itu dalam keluarga. Kalau orang lain sih paling ketemu, misalnya bermusuhan, kita pulang sudah nggak ketemu sama orangnya. Tapi kalau sama keluarga itu setiap hari bangun tidur, ya sudah ketemu keluarga. Ada saja yang dipermasalahkan, itu ada saja yang membuat kita itu selek kayak gitu loh, Kang Abu. Sehingga untuk melawan itu bagaimana caranya, saya itu kan bingung. Sekolah tidak, mondok tidak, tapi dengan pengetahuan yang Kang Abu sampaikan, saya dengarkan itu ternyata tidak hanya orang yang sekelas saya yang bisa menerima penyampaian Kang Abu. Artinya gini,
Kang Abu itu menyampaikan itu bisa mengena siapa saja kayak gitu loh Kang Abu. Dari kelas apa saja. Artinya dari orang yang nggak berpendidikan pun sekali itu pun bisa menerimanya dengan caranya Kang Abu menyampaikan kayak gitu loh, bisa mengena. Nah, satu contoh gini. Ketika itu saya kan mau servis mobil sama istri saya. Nah, berangkatlah nyervis mobil lah. Di tengah perjalanan itu istri saya itu bercerita gini. Ya, itu pembantu kita itu di rumah itu gini cerita banyak lah. Pembantu saya itu ada 3 Kang Abu, ada 3. Terus ikut cerita kayak gitu. Terus saya itu kan cuman ngawasi aja. Terus saya bilang gini mah harus ada bedanya antaranya bos sama anak buah, itu harus ada bedanya. Bukan berarti menjaga jarak, bukan. Artinya gini, kalau sama-sama membicarakan orang lain, ya nggak ada bedanya sama anak buah sampai kayak gitu. Keren. Saya bilang gitu kan. Bagus banget kan gini. Loh, artinya bos itu kan harus bisa memberi contoh bahwa ini tidak baik, ini baik. Loh, kok sama-sama nimbrung, sama-sama ngomongin kan sama saja. Lah kan gitu. Terus akhirnya Tapi habis itu berantem ngapa ngobrol pasti Kang Abu berantem. Nah, di situ saya kan pernah dengar Kang Abu bahwa istri itu merupakan musuh abadi. Terus di situ bagaimana cara kamu menganggap perkataan sang istri? Terus janganlah bagaimana kita cara menerimanya? Itu saya cuman gini, oh iya nggak apa-apa, saya tetap legowo aja lah, santai. Terus saya tetap nyetir, itu pun nggak mau ngomong sama saya, istri saya itu sampai di perjalanan itu kan sekitar 1 jam lah saya ke Purwokerto itu servis mobil itu. Nah, di tengah perjalanan saya santai seakan-akan itu tidak ada musuh Kang Abu. Nah, tidak ada musuh, saya tetap santai, tetap ngomong, tetap biasa. Situnya nggak mau Kang Abu. Tapi dengan kekuatan saya seperti itu lama-lama dia nawarin gini, yuk makan yuk, kayak gitu. Wah, ini mulai kena ini. Artinya banyak kata-kata Kang Abu itu bahwa yang harus dicontohkan adalah hadiah terbesar untuk keluarga yaitu harus baik dulu dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, itu saya baru bisa bangun itu Kang Abu. Harus baik dulu dirinya sendiri. Nah, dari situ siapapun yang akan mempengaruhi tidak ada masalah. Nggak ngefek Kang Abu, orang lain itu nggak ngefek sebetulnya. Kalau kita sudah niatnya baik itu nggak ada efek sama yang lain kayak gitu loh. Dan kalau yang terdekat itu aman, itu jadi tameng kita untuk sama semua di luar ya Pak ya. Betul Kang Abu, betul. Itu saya sangat bangga sekali, sehingga sama anak-anak saya itu lebih dekat. Saya sama anak-anak itu dekat, meskipun anak-anak itu gini sangat kata Kang Abu itu ya sangat menjengkelkan kadang, tapi saya tetap terima, harus tetap jadi orang baik, tetap harus jadi orang baik. Terus seperti itu ada yang di hati saya Kang Abu, sehingga saya sekali lagi sama Mas Anjrit, Kang Abu, saya sering nonton terus mengikuti ya, paling beberapa bulan inilah, paling 3 apa 4 bulanan lah saya baru bisa mengikuti Kang Abu, tapi hasilnya luar biasa. Dalam lingkungan saya pede sekali, nggak ada urusan orang lain, nggak ngefek pokoknya Kang Abu. Saya berdiri dengan sendirinya kayak gitu loh. Wis pokoknya iki urusannya sama keluarga saja lah. Wis nggak ada orang lain. Kalau kita ingin membantu saja, nggak ada urusan yang lain-lain. Pokoknya sudah gitu aja yang saya lakukan Kang Abu. Ya, terima kasih. Pak Mandri, saya balik, makasih banyak ya, ini insight luar biasa. Tapi saya mau balik bertanya, gimana tips sukses seorang Bapak Bardi ini sekarang bisa kerjasama sama berbagai macam mancanegara dalam urusan kayu? Kesuksesannya gimana caranya, Mas? Oke, itu mungkin ekspor. Ya, bos-bos saya ekspor. Saya cuman pensuplai log lah ya. Dulu. Kalau bos-bos yang lain itu banyak saya. Bos-bos yang lain seperti IDP itu Interior Design Production itu bosnya dari Itali. Saya sendiri lulusan S1 loh, Kang Anjrit SD saja. Jadi bahasa apa-apa itu nggak ngerti.
Oh, S1-nya Meski bagus ya. saja. Itu bagus Tapi saya bagus, Pak. pede loh, pede. PD-nya itu setelah sekarang itu PD-nya itu kenapa? Gini, saya bisa kenal dengan bos-bos Jepang, Korea, India, terus Italia, yang terakhir ini Cina. Akhirnya saya bilang gini, ternyata pendidikan itu bukan menjamin loh Kang Abu, tetapi penunjang. Penunjang loh. Betul. Iya, penunjang. Kalau menurut saya loh, penemu saya. Masalahnya gini, banyak yang sudah berpendidikan tetapi ya banyak yang belum bisa, artinya belum menemukan saatnya kerja seperti apa, terus nasibnya seperti apa, itu banyak teman-teman kita yang seperti itu masih banyak. Tapi saya dengan seperti ini, lulusan cuman SD saja tapi bisa bertemu dengan beliau-beliau bos-bos di luar negeri, itu saya akhirnya bangga artinya bahwa Tuhan itu luar biasa kayak gitu. Bukan berarti bangga terus saya menyombongkan diri, bukan. Justru saya malah banyak teman, Mas Anjrit, Kang Abu, saya Pasti, Pak. sering banyak teman-teman Pasti, Pak, ngumpul. kalau teman pasti banyak, Pak, kalau banyak uang mah, Pak. Iya, betul. Betul. Yang tadinya saya cuman kesini sama istri saya ngontrak, terus saya alhamdulillah bisa punya rumah, punya tanah, sekarang punya tanah di Pangandaran juga, punya penginapan di sana. Wah, Nah itu keren nih. ya akhirnya saya, ya intinya gini, ketika orang sukses itu jangan merasa memiliki, jangan merasa memiliki, itu yang dari awal. Sehingga dulu saya begitu kontrak sama namanya Mr. Meng, orang Cina, boleh saya sebut Mr. Meng itu, uang itu ya seperti apa namanya ya, saya sangat bingung. Dalam satu hari saya minimal ambil uang itu 300 juta Kang Abu, itu pernah minimal, sampai 900 juta itu masih pakai motor butut inventaris dari pabrik. Saya gajian waktu itu masih 1.500.000 Kang Abu per bulan. Tahun 2013 itu masih gajian segitu Kang Abu. Tapi saya tetap tidak apa namanya, lantas saya tuh bangga, enggak. Tapi saya tetap bersyukur bahwa saya masih diberikan kesempatan untuk apa namanya bisa usaha dengan saudara-saudara kita. Saya enggak merasa ingin itu, ingin ini. Teman-teman saya itu sudah beli mobil, saya belum punya mobil Kang Abu. Tapi uang sudah banyak. Prinsip saya, yang penting anak istri saya enggak kehujanan dan kepanasan. Gitu aja. Pakai motor aja Kang Abu, setiap hari itu ambil uang keluar masuk, sampai tellernya itu bilang gini, Pak Berti mau ambil uang? Iya. Pak Berti pakai klik bisnis apa namanya, kalau dulu M-Banking kayak gitu. M-Banking sih apa? Saya bilang saya nggak bisa, ya sini saya kasih tahu kayak gitu. Lama-lama karena transaksi terlalu besar sampai ke klik bisnis pun tidak tahu, saya sampai ngantri itu diajari itu lama setengah hari sampai dibawa masuk, Pak Berti masuk aja. Karena yang di belakang masih ngantri banyak kayak itu. Saking bodohnya saya Kang Abu, nggak bisa. Itu waktu itu lah. Bodoh tapi tiap hari ambil uang miliaran ya, itu keren sih. Ya, Itu keren, Pak. Itu keren. Tapi saya tidak merasa punya uang. Betul itu Kang Abu. Saya tidak merasa punya uang, sehingga saya itu ini sampai merinding saya. Dalam satu hari pernah hasil bersih itu 200 juta Kang Abu, hasil bersih. Ini cuman contoh, bukan saya pamer, bukan. Itu semua bisa Bagus, bisa Pak, naik, terus, bisa Pak. turun. Yang gede-gedenya terus, Pak. Tahu, Pak. Cuman untuk motivasi aja lah. Semuanya itu bisa berlalu, bisa datang, bisa pergi kayak gitu loh. Akhirnya saya cuman berdiri di tengah-tengah setelah mendengarkan Kang Abu. Hanya bisa di tengah-tengah saja, yang nggak ke bawah, yang nggak ke atas, rasanya itu ya biasa saja. Biasa saja, tidak merasa memiliki, meskipun harta saya di mana-mana. Misalnya sekarang masih punya tanah, punya rumah, itu ada 3, lantai 2 semua. Saya tidak merasa memiliki, tidur ya nyaman, yang nggak kepikiran tanah saya yang di mana-mana Kang Abu. Yaitu saya setelah mendengarkan Kang Abu luar biasa. Jadi tenang, nyaman, tidur ya, aduh, sudah nggak kepikiran apa-apa, angler tidur, cara orang Jawa itu bilangnya angler. Keren ini, Wah, Pak. keren.
Satu iya. satu Pak Bardi yang belum tahu, Pak Bardi belum tahu cara top up kayaknya ya, Pak Anjrit ya, tolong. Apa aja sih? Nggak jadi. Nggak. Salah. Salah. Jangan. Mbak, maaf Jangan. ya Pak. Siap. Saya follow Bapak, maaf ya. Ya, ya, Bu. Ya, akhirnya sampai titik yang terakhir adalah yang saya rasakan, orang yang sukses adalah bukan orang yang kaya atau orang yang berlimpah hartanya kemana-mana, tapi orang yang sukses adalah orang yang bisa menjaga syukurnya, Kang Abu. Wah, keren. Itu yang menurut saya. Wah, Orang yang sukses adalah orang yang bisa menjaga syukurnya. Itu baru ketemu, Kang Abu. Saya malam Pak izin Pak. ya. Izin, itu quote barusan mau bikin saya status di Facebook ya. Keren itu ya. Keren. Iya. ya. Wah, Keren, Pak. iya. Setelah saya Keren. belajar tentang apa namanya Kang Abu untuk istilahnya diam, mengingat napas, itu malam saya sering dibimbing, Kang Abu. Dibimbing, nggak tahu saya gimana bisa-bisa saya itu ada Fatihah itu dari Bismillah sampai Waladolin itu saya dikasih tahu artinya dan maksudnya gitu, Kang Abu. Saya nggak bisa tidur loh itu nggak tahu dari mana tiba-tiba itu bisa kayak ada yang cerita kayak gitu, Kang Abu. Saya cuma dengerin aja kayak gini, dengerin Wah, aja, keren. Kang Abu. Terus banyak lagi yang menuntun saya masalah kebaikan-kebaikan itu, sehingga ya itu saya nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul sendiri cerita kayak gini. Sebetulnya seperti ini, harusnya seperti ini. Kamu jangan begini kayak gitu, Kang Abu. Wah, keren, Pak. Keren Pak ini. Iya. Kalau saya lihat ya Pak. Iya. Kalau saya lihat Bapak Ya. bisa semulus ini gitu ya. Ya kalau kita lihat ini semulus ini gitu ya. Itu Iya, atas dasar kelembutan hatinya sih itu. Betul. Yang saya lihat sih. Betul. Yang saya Bisa lihat itu, jadi. Pak. Betul. Pak Bardi, matur suwun sangat. Semoga kapan-kapan kita bisa ngopi ya, Pak. Betul Pak, ngopi ya. Bisa siap, Kang Abu. Waktu itu Kang Abu di Jogja, sebetulnya saya itu ingin sekali ketemu dengan Kang Abu, tapi gimana caranya, Kang Abu, kayak gitu. Saya cuman bisanya seperti itu. Yang nggak bisa ngisi apa-apa, kayak misalnya ada Kang Abu bilang ini harus ngisi di sini, itu saya nggak bisa, Kang Abu. Oke Pak, siap Pak. Sip, nanti kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa terkoneksi, Pak Bardi. Siap. Terima Matur kasih, suwun Pak. sangat. Terima kasih, Terima kasih salam banyak. semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, keren banget ya itu. Itu yang saya lihat, Jadi mulus gitu. Ini gini apa-apa gitu. Kelembutan hatinya sih si Bapak ini. Iya, Kang, tapi apa coba, Kang? Nih ya, ini pelajaran loh, Kang. Silakan, silakan. Ini Dapat penting. banget loh barusan dari Pak Bardi ngomong. Kan tadi kita ngomongin ya, ketika di tradisi orang kumpul-kumpul yang pamer emas lah, pamer apa, tuh vibes-nya tuh nggak enak, Kang. Bener, gak enak. Tapi coba rasain deh. Tadi Pak Bardi tuh kelihatan kayak flexing, tapi biasa, Kang. Itu, Pak. Bener nggak, Kang? Karena dia rasanya tadi memang saya tidak merasa memiliki. Jadi Benar. biasa aja. Jadi nggak kelihatan kayak nyebelin gitu ya, nggak kelihatan betul. kayak sombong banget sih, Betul, nggak kelihatan kayak pamer, nggak. Betul. Tapi justru waktu tadi bilang bahwa meskipun meskipun nggak harus cerita, misalnya tadi saya bukan mau pamer, tapi kerasa gitu, Kang. Bener, bener banget. Ya bener ya, Kang ya. Jadi santai we gitu ngedengernya juga. Rumah Santai. kita udah bertingkat segala macam, santai gitu dengernya. Bener. Dan itulah ketika diceritakan dalam konteks apa adanya gitu. Itu bener. Bukan untuk flexing, bukan untuk dikasih penghargaan, tapi Betul. ya inilah saya yang saya nggak tahu apa-apa, bodoh, uangnya banyak, tanahnya banyak, tapi ya itu tadi, quotes-nya yang paling luar biasa adalah orang yang sukses adalah orang yang kuat menjaga syukurnya, itu edan sih, Kang. Top, Kang. Tolong Pak Bardi ya namanya ya. Ah, Pak Bardi tolong nanti pas pembagian harta saya ikut hadir ya. ya, betul. Itu yang paling penting sih. Keren banget itu, wah mantap ya. S1 ya, SD aja. SD aja, itu bagus. Keren itu ya. Lihat teman-teman ya, tuh. Aduh, bener Pak Bardi, mantap. Betapa dikasih jalannya, betapa jalan kita tuh dimuluskan ya sama semesta. Kalau ya diri kitanya seperti tadi ya, Benar tidak sih, Kang. merasa, tidak apa, biasa aja gitu. Bener Keren. sih, Kang.
Bener Kang, keren sih Itu Pak yang Bardi. bener-bener yang pengen saya pelajari, Bener sih. Seapa adanya sih Kang, ujungnya apa Kang. adanya, ya. Iya bener Kang. Kedapnya. Siap. Pagi. Halo pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Iya, Kang Abu, Kang Anjrit, Ya. Sama siapa di mana? sama Ibu Ai, Kang. Di Di mana, Bu? Di Cianjur yang waktu itu pernah naik. Ya. Di mana? Bu Ai Yang waktu Cianjur ya? Itu, Ya, yang mana yang waktu Iya, mau yang bercerai waktu atau itu. yang mana, Bu? Ada banyak, Bu. Oh, bukan ya. enggak, yang mana? waktu itu overthinking gitu. Yang Oh. waktu itu overthinkingnya banget gitu, yang ngedengerin toa masjid Innalillahi aja takut gitu. Oh iya benar. Nah, ini keren nih. Silakan Bu, gimana Iya sekarang? betul. Awas Wah, ya kalau sekarang makin takut ya Anda ya. bukan. Sekarang kayaknya ibu diburu sama DKM masjid karena banyak masjid yang toanya dimatiin ya kayaknya sih. Sekarang gimana Bu Enggak, perasaannya? kan waktu itu saya bilang juga udah alhamdulillah ya udah berkurang. Nah, alhamdulillah sekarang juga lebih baik gitu. Nggak mau bertanya aja sih Kang, sekarang mah cuma hanya testimoni terima kasih aja gitu. Oke, keren Bu. Terus gimana Bu? Boleh ceritakan waktu itu dengar toa innalillahi aja takut. Menghadapi itu kan ibu kayaknya sebulan yang lalu deh ya, 1 bulan 1,5 bulan yang lalu tuh nggak naik nih ya, dan ini baru naik lagi gitu. Iya. Gimana Ibu Ai bisa menghadapi dan melampaui ketakutannya? Apa yang dilakukan, kan siapa tahu kita bisa belajar gitu. Silakan. Ya kan waktu itu udah cerita ya Kang, saya sering ngeliatin Ustadz Sony Abikim yang waktu itu pernah podcast sama Kang Abu ya di Inner Game apa? Iya. Iya betul, Inner Terus Game. juga saya sering ngeliatin Tiga Fakir, terus Dialog Positif juga, Letting Go juga, udah sampai 32 ya Kang Letting Go tuh. Iya, 33, Bu. 33 terakhir. Oh 33. 33, Oh iya, Bu. belum nonton. Ada Ya, belum gimana nonton, sih ini Kang. Bu belum nonton Ibu ya? 33 Bu, saya episode 1 juga belum saya. Cuma nonton judulnya aja tahu. Judulnya gitu. aja 33, oke. Ya, iya Kang Ajay, saya juga ya dari 1 sampai 20 udah diulang-ulang, tapi dari 20 ke sana baru nonton aja, belum diulang-ulang gitu. Oke, keren. Ya, terus saya juga nontonin Tiga Fakir itu yang hukum semesta ya Kang Abu, yang 20 hukum semesta. Iya. Terus Bentar. Bentar dulu Bu. nonton. Bu, Ya, kalau Bu, mau Bu, Ma- Ibu, langsung pertanyaan ya. bentar, enggak, Langsung bentar dulu. pertanyaan. Ibu bentar dulu Bu, dengerin dulu Bu. Ini ada Iya, satu iya. komen yang gila ya. Kan ibu mah takut ya kalau ada pengumuman di toa masjid tuh yang mati. Innalillahi. Apa. Kalau ini mah yang komen, saya lebih takut ditagih hutang lewat toa masjid. Soalnya sekampung ngedenger ya. Kenapa Kang Andri? Kenapa? Siapa itu tadi yang komen? Aduh, ada aja Anda ya. Silakan Bu Bagus, langsung ke pertanyaan Bu. bagus tapi kreatif itu komentarnya. Iya, langsung ke. Ya, saya mau menanyakan itu ya Kang Abu, lebih ke apa itu ya, yang sifat Allah yang 20, yang laisa kamislihi syai'un itu gimana ya? Apanya yang gimana Bu? Kami selesai Un, ya. Ya maksudnya penjelasan lebih detailnya gitu. Ya, aduh Bu, ini teh bahas gini nggak bisa simpel ya. Jadi kan gini Bu, ya udah ya, yang penting nomor Kang, kita tepuk tangan dulu Kang, Bu Ai bisa melampaui ketakutannya gitu.
Keren Kalau nih, Bu, ya. kalau kita Nah, bicara tentang jadi kita harus paham dulu tentang beberapa perspektif tentang Allah gitu ya. Jadi kalau boleh saya bilang gini, minjam perspektif dari Ibnu Arabi misalnya bahwa selalu ada wujud, ada mawujud, ada mahiyat, dan ini panjang penjelasannya. Jadi kalau kita bicara, saya mau balik dulu gini aja ya, bahwa ini agak dalam sih ya, tapi ya mudah-mudahan diterima dengan keluasan berpikir ya. Ada kata-kata gini, saya balik dulu ke statement sederhana bahwa ada kata-kata man arafah nafsah fakot arafah robah. Siapa mengenal dirinya, pasti mengenal Tuhannya. Ini sebetulnya statement agak jebakan sih. Sebetulnya kan kalimat aslinya tuh bukan siapa mengenal dirinya sebenarnya. Siapa yang menyadari bahwa dirinya nggak ada, kamu tahu bahwa siapa diri kamu yang sejati, itu maksudnya. Cuman kan nggak sevulgar itu gitu diceritainnya kadang-kadang. Artinya apa? Kalau kita tahu bahwa aku punya identitas, aku punya personalitas, aku punya diri yang sejati. Kalau mau pakai perspektif tiga fakir kan, kita tuh semua sebenarnya kan aku satu yang terpercik jadi aku dua gitu. Perbedaan itu hanya ada di aku tiga dan di aku empat. Jadi kalau laisa kamislihi sayun, tidak ada yang serupa dengan dia. Ini saya langsung to the point-nya adalah, bagaimana mau ada yang serupa dengan dia kalau semuanya adalah dia gitu. Ya ini tolong dikunyah pelan-pelan. Karena begitu kita menyadari bahwa semuanya adalah dia, hal yang paling terpenting adalah aku meniadakan yang seperti tadi Pak Bardi bilang, bahwa aku nggak ada, aku nggak memiliki. Gitu. Aku bukan siapa-siapa, nggak tahu apa-apa gitu. Tetapi dalam perspektif ini akan menyadari bahwa tetap kita punya jasad, tetap kita punya peran, tetap kita punya jiwa, tetap kita punya ego. Tetapi kesadarannya sudah tidak ada di aku 4 dan di aku 3 gitu. Maka balik ya Bu, kalau kita mau bicara dalam konteks yang agak lebih dalam, let's say kalau pinjam perspektif Quran di Al-Baqarah 115 kan selalu mengatakan kemana saja kamu menghadap itu adalah wajah Allah kan. Jadi kalau semuanya adalah Allah, bagaimana mau ada yang serupa? Kalau intinya adalah semua hanyalah Dia gitu. Nah, Bu Ai tolong kunyah dulu statement ini pelan-pelan untuk kita mulai menyadari bahwa apa ya, perbedaan kita itu hanya dalam perbedaan makna dan perspektif. Tapi esensi isinya adalah kita sama-sama percikan yang nggak lebih nggak kurang, kita semua selaras, dan disitulah penting ya kalau mau ngambil message terakhirnya adalah kita tidak bisa merasa lebih baik dari siapapun, menjudge apapun, karena kenapa? Tidak ada selain Dia, karena semuanya adalah Dia gitu. Saya rasa itu dulu sementara Bu Ai. Oh, iya baik. wah dalam itu Bu ya. Iya Kang Anjrit ya. Iya makasih ya Kang Abu. Boleh satu lagi nggak? Gimana? Nggak kan Bu, gini saya tuh punya. halo? Ya, Jangan satu ya lagi, halo. 7 lagi aja biar Ibu tidurnya nyenyak. Dan lagi. biar nggak ditagih utang sama tua masjid. Kenapa Bu? Ya kan saya punya usaha ya di bidang kue gitu Kang. Saya suka bikin kue ulang tahun gitu. Tapi kan katanya kalau kita ngerayain ulang tahun itu nggak boleh. Terus kan katanya itu menyerupai kaum Yahudi apa Nasrani gitu. Itu gimana ya Kang? Saya suka gimana ya, insecure dengan usaha saya gitu kan. Kata orang-orang bikin kue ulang tahun itu kan katanya nyerupai itu gitu, gimana ya? Ya, Aduh, Ibu, pertanyaan barusan Laisa Kamisli Sayun udah keren, pertanyaan balik deh karena kue. jadi ujung-ujung kue atunya. Ya Kang Anjrit kan mau tahu Kang Anjrit ih. Ibu, kalau Ibu udah mengunyah pertanyaan pertama Ibu, Betul. pertanyaan kedua nggak akan muncul Bu. Gak akan muncul Bu seharusnya. Ya, paham ya? Oh iya. Intinya gini lah, Ibu jualan sama yang mau-mau aja. Ibu dengar sama yang sefrekuensi aja. Tadi tuh di cerita awal tentang cerita Chinese farm tadi tuh tentang petani di Cina. Yang lain yang ngelihat itu cuman bisa komentar apa dan lain-lain, tetapi kan nggak ngerti esensinya gitu. Gitu loh Bu. Jadi saya rasa mau menyerupai lah, mau apalah, kata kunci dari semuanya bukan menyerupainya tetapi sikap hati kita gitu. Betul. Maaf ya,
saya tidak menyerupai dan saya punya ciri khas keislamian, tapi hatinya julid mulu gitu. Apa bedanya sama hati orang yang julid yang lainnya gitu kira-kira? Betul. Gitu loh Bu. Nah jadi mau nyanyiin ulang tahun gak boleh, mau musik haram, mau apa, semua hanyalah tafsir Bu. Dalam perspektif tafsir, pendekatan-pendekatannya luas gitu kira-kira. Jadi intinya niat ibu usahanya mau ngapain sih gitu. Semua kembali kepada sikap hati, itu yang paling penting sih Bu. Gitu Bu. Iya, Oke. iya, baik, makasih ya, makasih Kang Abu, Dapat Kang ya? Anjrit. Ibu Iya, nanti dapat. punya sesuatu di dalam yang meyakini, ibu nggak usah terlalu sibuk sama omongan-omongan netizen gitu ya kira-kira. Karena yang di luar itu kan juga ya balik lagi sudut pandang gitu. Selama niat hati ibu baik, sikap hatinya baik, ya nanti ibu bisa ngerasain kok gitu. Oke. Iya, baik. Baik, oke, Kang Ya, ibu Anjrit, kunyah Kang lagi Abu, terima kasih. pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertama udah keren banget. Iya, Kalau iya. ibu udah kunyahan pertamanya udah oke, pertanyaan kedua hilang pasti. Iya. Ya, Oke. makasih ya, Kang Abu, Kang Anjrit. Terima Kasih. kasih Oke, Ibu ya. turunin, Kang Anjrit, turunin. Ya, Oke, siap. turunin. Ya. Kasih. Kang pernah nonton film PK itu Kang? Hah? Ada film India namanya PK. Aduh, belum A. Nah, jadi gini Kang. Ini lucu nih. Jadi dia kritis banget sama agama Kang. Terus dia di satu scene itu dia ngumpulin pemuka-pemuka agama gitu. Gue nih habis berenang ya kemarin ya. Iya. Dah. Gue nih Kasep, Lihat Abu doang. dadah. Dadah itu. Kita mau bercerita dulu Om Abunya. Silakan. Nah, udah Kang. Jadi orang Islam dipakein baju pastor. Orang Katolik dipakein baju Hindu. Orang Hindu dipakein baju pendeta gitu Kang. Terus orang suruh milih. Kamu mau ngikutin siapa? Masuk ke yang Islam misalnya. Kenapa? Karena kan bajunya Islam. Pas dibuka, enggak, aku orang Katolik. Gitu-gitu Kang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sangat mudah banget tertipu oleh kemasan, tetapi yang paling tidak akan membuat kita tertipu itu adalah isinya gitu loh Kang. Oke. Jadi saya bukan nggak ngerti sih ya. Mungkin kita penting untuk memahami lebih detail lagi, menyerupai kaumnya tuh apa sih gitu. Benar ya. Gitu. Jadi jangan sampai gampang terprovokasi gara-gara ya balik lagi ya, gara-gara kebencian sesuatu kita ikut-ikutan benci, tapi kita kadang-kadang nggak ngerti esensi gitu. Saya rasa gitu sih Kang. Itu yang paling Benar penting. sih ya, itu benar. Wah, keren banget itu A ya. Apalagi kalau udah mengerti yang tadi Laisa Kamis Lisayun ngapain gitu kan. Iya. Nggak ada beda-bedanya apa sih gitu. Iya bener Kang. Udah sih. Itu jawaban inti sih dari semua. Si Ibu, tapi pertanyaan itu dalam edan sih. Dalam ya. Tapi ngerti dia. Tapi ya nggak apa. Itu mungkin pertanyaan titipan. Si Ibu. Nah, Ibu Sakinah coba. Habis ini mawadah, terakhir warohmah. Halo. Halo, Pagi. pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah bisa buka kamera belum ya? Belum kayaknya, A. Oh iya. Iya. Ibu siapa namanya Mbak? Nama aslinya Hima, bukan Sakinah. Itu Sakinah nama akun aja. Oke. Oh Hima. Dari? Iya, Hima dari Batang, Jawa Tengah. Oh dari Batang. Oke. Iya. Jateng. Iya. Ya gini Kang, Gimana? saya baru 3 bulan ini sih ngikutin rest area. Mm-mm. Dan bebarengan saya pertama kali ngikutin channel ini, saya itu lagi ada masalah yang cukup besar di rumah tangga saya. Oke. Ya, jadi itu gini, saya itu kan nikah di tahun 2018. Lah, di tahun 2019-nya saya langsung punya anak kebetulan. Ya, setelah itu suami saya itu dia kerja ke Taiwan. Di sana kerja setahun pertama itu awal-awal itu ya kayak baik-baik aja. Setelah di sana berarti di tahun 2020-2021 itu masalah sering terjadi. Dia di sana
dari ekonomi nggak jujur, dia punya wanita simpanan, dia di sana selingkuh dan semakin terang-terangan gitu, Kang. Oke. Lah, saya kan makin hari saya nggak kuat ya ngejalaninnya, saya masih punya anak kecil gitu. Nah, terus di tahun 2022 akhirnya saya mengajukan gugatan cerai. Dan saya cerai di situ di tahun 2022. Tapi 7 bulan setelah akte cerainya keluar, saya selesai cerai, ini si suami saya itu pulang. 2022 akhir dia pulang, dia ngajakin rujuk, dia janji segala macam mau berubah, mau memperbaiki pernikahannya, segala macam, kasihan anak katanya. Lah saya ini sebagai perempuan ya Kang ya, dibilang bodoh ya bodoh, dibilang gimana sih, masih cinta mungkin waktu itu saya mau diajak rujuk. Akhirnya kita rujuk, tapi orang tua saya, terutama bapak saya, ya nggak merestui gitu, bahkan nggak mau menjadi wali buat saya. Akhirnya saya nikah tapi dengan wali hakim gitu, tapi ya karena wali hakim KUA nggak mau mengeluarkan buku nikahnya, akhirnya kita nikah siri. Rujuk kembali tapi nikah siri. Setelah itu Kang, setelah dia nikah siri, dia izin kembali untuk berangkat lagi ke Taiwan. Lah berangkat lagi ke sana, saya ya nurut-nurut aja, yang penting jangan diulangi lagi Mas gitu, saya bilang gitu. Yang sudah terjadi perselingkuhan seperti itu udah nggak usah diulangi lagi, kita mencoba memperbaiki rumah tangga lagi dengan sebaik-baiknya gitu. Setelah itu dijalani di sana, dia berangkat 2023, dijalani sampai 2024 itu ya masalah ada, tapi nggak terlalu besar lah. Lah ini di bulan September gitu dia makin aneh, makin sering ndak susah dihubungi, kayak transfer uang, kirim uang bulanan juga udah nggak jelas, dia sering hilang-hilang. Tiba-tiba dia sering posting-posting di TikTok sama perempuan lain, ngulangin lagi yang kasus dulu di tahun 2022 itu keulang lagi. Malah ini lebih parah Kang, perempuannya ini, saya itu nomornya sempat diblokir sama suami saya, nomornya diblokir, terus tiba-tiba sore-sore itu telepon, nomor saya udah nggak diblokir, telepon tapi suaranya perempuan itu, malah dia marahin saya. Udahlah nomornya nggak usah diblokir, ngapain diblokir, udah kita tunjukin aja wong kamu mau nikah sama saya, kita di sini kan udah ngontrak bareng, udah beli apa segala macam bareng-bareng, udah kita tunjukin aja ke dia kalau kita memang mau nikah gitu, dan lagian kan kamu duda gitu. Ternyata si suami saya ngakunya duda di sana sama perempuan itu. Nah saya kan sering bengong, sering ngelamun, saya sering lihat, daripada ngelamun bengong, udah lihat live TikToknya Kang Abu sama Kang Anjrit di rest area ini. Terus makin hari makin sadar, ternyata menjadi orang baik itu sakit ya Kang ya, bener ya. Terbukti ya. Iya, saya bener-bener ngerasain jadi orang baik. Itu kita kayak ya udah yang penting baik sama orang, kita ditindas, mau dibohongin, mau disakitin, udah yang penting baik. Kita terlalu ngejaga kayak gitu malah kita kayak tersiksa sendiri Kang. Saya udah sampai sempet ke psikiater juga Kang. Wah sampai nggak bisa tidur, yang harus kalau mau tidur harus minum. Pernah ke psikiater? Iya pernah. Dokter Rama bukan? Wah kalau nggak dokter Rama maaf aja. Anda nggak akan sembuh Anda ya. Gitu ya Kang ya, harus dokter Rama ya. Harus dokter Rama, maaf ya. Tapi sekarang udah better Mbak. Sekarang karena mungkin dari kesadaran itu mungkin ya, saya memutuskan kan Itu dokter Ramanya ada. Nggak ada. Ada dokter Rama Iya. Saya memutuskan gini Kang, pikir-pikir kan kemarin kan saya kan udah tinggal di perumahan, udah tinggal punya rumah sendiri gitu, tapi walaupun KPR gitu kan ya, udah tinggal sendiri.
kan suami saya kan janjinya udah ini rumah dijagain, kamu nempatin di sini sembari saya nungguin kontrak saya di Taiwan habis gitu kan ya. Lah ditungguin, yang ditungguin nggak jelas, malah bilangnya kayak gitu mau nikah sama perempuan lain. Ya udahlah, saya berbekal apa yang saya punya sekarang, saya beranikan diri untuk pulang ke rumah orang tua saya. Jadi sekarang udah pisah kondisinya. Iya, saya sudah ke rumah orang tua saya lagi, saya pulang lagi, saya udah ngurus udah ngurus apa namanya identitas baru lah, udah saya bikin KTP janda aja udah sekalian. Gitu. Saya memberanikan diri kayak gitu, Kang. Dan sekarang anak saya juga udah ke rumah, udah tinggal di rumah orang tua, kok rasanya kok semakin hari semakin lega, walaupun kadang masih suka ingat rasa sakit itu, tapi udahlah sekarang udah keluar, kayak apa itu, udah keluar dari penjara itu, udah keluar dari masalah itu, walaupun sekarang masih mencoba menata diri kembali ya Kang ya. Oke. Nah, kan apa yang kita belajari ya Mbak, memang kalau dengar cerita apa dan lain-lain itu sesuatu yang menyakitkan, iya pasti, tetapi balik ya, kalau kita mulai menyadari lagi ke dalam bahwa ternyata apa yang terjadi berulang-ulang, yang membuat itu terjadi, kita menanam hal yang sama, betul nggak Mbak? Iya. Tadi keren sih ada kata-kata udah mulai menyadari bahwa entah aku gimana, entah aku bodoh, ya balik ya. Kita semua pasti pernah mengalami kebodohan-kebodohan itu gitu kan. Dan setiap pembelajaran itu kan menaikkan taraf value hidup kita, pemahaman kita gitu. Jadi saya rasa hal yang paling terpenting memang adalah apapun yang udah terjadi tuh kita kalau tadi bahasa di awal adalah melepaskan makna apalagi bencinya, tapi ya balik ya, ketika kita menyadari itu adalah realitas hidup yang belajar tuh ternyata nggak murah gitu loh Mbak. Iya. Ya, pembelajaran apapun dalam hidup itu mahal gitu. Gitu intinya. Jadi ya semoga pembelajaran yang mahal itu juga jadi kita hargai gitu. Semakin kita bisa menghargai hidup gara-gara apapun yang kita, atau apa ya, kalau kita ngomongin, kita lebih menyadari konsekuensi lah, itu yang paling penting. Iya. Gitu. 2 tahun itu kan nggak sebentar ya Kang ya. Iya. Tapi sekarang udah better kan Mbak? Ya udah, alhamdulillah udah lebih baik, udah menyadari diri bahwa diri ini berharga. Keren. Iya. Keren. Udah. Ya udah, apapun itu orang mau bilang apa tentang kita, kan yang tahu tentang kita diri kita sendiri. Jadi udahlah. Betul. Nggak usah mempedulikan orang lain, yang penting apa yang kita rasakan, apa yang kita pilih itu yang terbaik buat kita gitu. Keren. Itu hikmah dari belajar kesadaran sama Kakang sih. Ya, terima Keren. kasih Kita Kang. tepuk tangan dulu Kang buat Hima, ini keren banget Ya, alhamdulillah. Top, Mbak. Terima Top kasih. banget, Mbak. Semangat. Semangat ya. Keren. Mbak, Ya. Mbak Sakina, saya mau nanya, Ya. Mbak mau nikah lagi nggak? Bismillah, insya Allah iya. Anak Iya, saya juga udah pengen punya bapak baru katanya. Ya, nikah lagi aja ya, soalnya takut kesurupan pas lagi pengen Anda ya. Oke. Itu belum pernah ngelihat ya kesurupan lagi pengen gimana reaksinya gitu ya. Thank you ya Mbak, makasih. Yes, terima kasih. Dokter Rama lagi santai gak ya? Kayaknya lagi santai nih Dokter Rama ya. Coba ini kita perlu ngelihat dari sisi psikiatri gitu. Wow, apa itu? Wah, thank you banget nih. Wilujeng anjing Pak Dokter. Nih ya teman-teman ya, ini salah satu dokter yang tidak jualan skincare, ini keren ya. Ada psikiatrinya, nah urusan aja skincare coba. Ini jualnya soul care Kang. Oke. Pak Dokter, tadi kan pasti menyimak dengan obrolan-obrolan ini gitu ya. Mungkin kalimat yang bisa diceritain dalam perspektif psikiatri gitu. Bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam luka lama yang berulang-ulang sampai menyakiti saat ini gitu. Gimana Pak Dokter? Silakan Pak. Langsung ya pagi-pagi ditanya luka lama kayak lagu coklat ya. Iya, luka lama. Itu karma. Karma ya. Ya, aduh, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini tuh hari Isra Mi'raj atau kemarin. Ini Rabu. Imlek sekarang tuh Pak Dok. Kan kemarin kan?
Ya saya teh bingung libur-liburan saking udah nggak tahu libur saya libur apa lagi ya, tapi nggak penting lah tetap aja live kan gitunya. Jadi tadi apa ya, saya tuh masalah luka-luka ya. Jadi gini Iya. deh, simpelnya gini, saya kasih ini aja lah. Saya tuh balik lagi ya, udah dari tahun 2013 kan jadi psikiater tuh ya gitu. Dari yang tidak berkesadaran sampai sekarang diberikan kesadaran oleh Paduka Mursyid Ulil Albab Abu Marlo ya gitu, yang sudah bermuntaha banget gitu ya. Nah jadi gini, kalau masalah kan gini ya, yang sering jadi pertanyaan para pasien saya itu adalah nah bet aing gitu. Kenapa saya gitu ya? saya? Kenapa menimpa diriku gitu ya? Nah, itu pertanyaan yang saya pun dulu tuh sulit menjawabnya gitu. Menjawabnya hanya formalitas gitu. Formalitas dalam konteks oh ya Tuhan kan nggak akan memberikan cobaan di luar beban gitu ya. Bebannya nggak akan inilah, kan kita pasti punya kemampuan yang kalau di luar kemampuan kita Tuhan nggak akan mungkin. Itu kan jawaban yang sangat-sangat formal, sangat-sangat standar lah, artinya puntennya gitu ya, istilahnya Mang Beca bisa ngasih jawaban itu gitu, ngerti nggak? Istilahnya ya gitu, sulit terjawab. Nah sampai saya akhirnya belajar sama Kang Abu gitu, sama Pak SK ya, sama Kohen. Nah jadi saya jadi paham tuh kenapa memang ada orang yang punya masalah tuh gede gitu ya, bertubi-tubi, sudah jatuh tertimpa tangga dipukul orang gila katanya begitu kalau dulu kan gitu ya, nggak beres-beres kan gitu ya. Nah tapi setelah belajar kan saya makin paham. Jadi buat teman-teman yang menanyakan itu, pokoknya udah tonton semua YouTube-nya Kang Abu, Pak Saiful Karim, sama TikTok-nya Kohen sama Kang Anji, letak poinnya gitu dulu. Karena jawaban di situ. Saya pun belajar hampir 2 tahun ya Kang Abu ya, untuk bisa ngerti oh ini kenapa gitu. Kenapa terjadi pada orang ini gitu. Nah tapi kuncinya apa gitu? Apapun penyebabnya, apapun masa lalunya, apapun yang terjadi pada kalian gitu ya, kuncinya cuma satu ujung-ujungnya. Apa? Ya acceptance. Terima dulu gitu. Udah pokoknya itu jawaban yang buat saya bukan menenangkan, cuma acceptance itu satu-satunya cara supaya kita bisa move gitu, ngerti nggak? Betul. Gitu. Ya. Jadi kalau kita terus bertanya kenapa mesti kita, kenapa suami saya gini, kenapa istri saya gini, itu nggak beres gitu. Yang saya sebut itu teman-teman yang senang menikmati masalah gitu. Jadi balik lagi kan saya merenung lagi gitu ya, karena dulu belum paham. Kan lebih dari 90%, 9 dari 10 pasien saya gitu, itu datang dengan latar belakang masalah-masalah keluarga. 90% ya dok? Jadi 9 dari 10 lah. Itu hampir semuanya masalah keluarga gitu. Nah tadi saya sangat tersentuh dengan Pak Bardi gitu ya, dengan menjaga syukur gitu ya. Jadi saya memahami dulu itu sebagai dokter Kang Abu ya. Nah, jadi saya tuh berpikir saya tuh penyelesaian masalah. Pokoknya orang datang ke saya itu untuk mengeluh, saya nyelesain masalah. Ternyata setelah saya pahami, saya itu bukan penyelesaian masalah gitu. Saya mah hanya sebagai fasilitator saja gitu. Agar si klien itu bisa memaksimalkan potensi dirinya untuk menyelesaikan masalahnya gitu loh. Oke. Untuk naikin potensi supaya dia beres sendiri begitu ya kira-kira ya. Gitu. Keren. Bukan saya nyelesain. Keren. Ya, yang jadi masalah banyak orang-orang itu merasa saya tuh perlu nyelesain masalah mereka. Gak bisa saya bilang gitu, karena masalah lo gitu kan, kenapa gue yang ribet kan gitu. Masalah lo istilahnya, lo yang selingkuh, lo yang ribet gitu sekarang kan, kenapa gue mesti mikirin kan gitu, pikir-pikir ya gitu. Nah tapi dulu jeleknya saya, salahnya saya adalah saya membabi buta menolong mereka, jadinya over service gitu. Seolah-olah saya harus ngeberesin. Akhirnya kalau bahasa Kang Abu saya nggak proper gitu loh. Iya, iya. Gitu. Nah jadi kuncinya apa ya? Nomor pertama adalah acceptance dulu, nerima dulu gitu. Buat teman-teman. Oke. Karena luka itu adalah bagian dari perjalanan hidup Anda gitu. Luka itu adalah suatu halaman dari buku biografi Anda. Jadi nggak bisa dihilangkan. Benar.
Kalau dihilangkan ya luka, Dok ya. Iya. Betadin bangkrut, Dok. Nah, betul. Kurang eueuh gawe kan gitu istilahnya nggak ada kerja. Gitu, iya. Kang Abu juga nggak bisa dakwah istilahnya ngajet nggak bisa ini kenapa gitu. Karena kan ternyata lebih dari 50% yang masuk roomnya Kang Anjrit itu kan orang-orang yang galau. Dari tadi saya dengerin kan gitu, galau semua kan. Ya istrinya, anaknya, suaminya ini anu nah balik lagi ke acceptance gitu nah. Jadi acceptance ini bentuknya bukan banyak yang mikir acceptance itu adalah seperti memaafkan itu bukan. Acceptance itu adalah memahami bahwa itu adalah bagian dari perjalanan hidup teman-teman gitu. Ini keren nih. Keren, bagian dari ya. Terima dulu ya, karena ini kejadian adalah bagian dari kehidupanku. Terima ya. Bagian dari karena gini saya sering bilang gini, kalau teman-teman sering nonton film, kan sebuah film itu nggak akan rame kalau nggak ada tokoh antagonisnya. Betul. Betul nggak? Kalau film lurus aja nggak ada tokoh antagonis, nggak ada konfliknya rame nggak? Nggak rame. Nggak seru. Gitu. Nggak seru. Jadi that's why hidup tuh emang gitu kayak film gitu buat saya gitu. Ya itu nanti juga ketemu kok gitu. Istilahnya happy endingnya tuh ada gitu. Selama kita bisa menerima, memaknai dan melampaui kalau bahasa Cohen kan gitu. Jadi nomor satu acceptance dulu. Nah, nerima itu gimana? Nah, satu, kalau cirinya kita udah nerima atau belum apa? Nggak pakai syarat gitu aja. Oke. Jadi kalau masih pakai syarat, itu berarti belum nerima. Ciri-cirinya apa? Banyak ngomong tapi. Nah, itu biasanya di room Cohen tuh yang sering tuh. Tapi kok, nah itu belum nerima tuh. Iya benar. Kayaknya udah nerima tapi, nah itu berarti belum. Jadi kalau masih pakai kata tapi ya itu belum nerima. Dan saya paham menerima itu adalah sebuah proses gitu, bukan sebuah sesuatu yang bisa kita kayak klik lampu gitu langsung nyala, nggak bisa gitu. Itu sebuah proses gitu, proses dalam konteks seperti pesawat mau landing ya nggak bisa langsung turun kan gitu. Jadi harus ada proses nerima itu gitu loh ya, dan nerima itu ternyata belajar gitu, belajar menerima gitu. Nerima dalam hal dia yang salah sama kita yang salah sama orang. Karena apa, nanti kalau nggak nerima jatuhnya begitu gitu. Misalnya ada yang zalim ke kita nggak nerima kenapa dia ke saya. Kalau kita zalim sama orang nggak nerima, ciri-cirinya gimana? Minta maaf terus, feeling guilty. Feeling guilty. Betul. Ya, gitu. Jadi kemarin juga ada yang ini nih, apa namanya, saya kemarin alhamdulillah ya Kang Anjrit, Kang Abu, jadi ada yang perbaikan setelah nonton, saya suruh nonton Letting Go-nya Kang Abu. Karena memang dia tuh udah frustasi kenapa punya CA si orang ini, ya udah nggak bisa diobatin, dia bingung gitu. Nah, saya suruh nonton video Kang Abu Letting Go, dia jadi ngerti, ya udah saya lepasin aja gitu. Artinya itu gitu. Nah, itu menarik ya. Pentingnya kolaborasi satu lagi. Jadi satu pertama acceptance tuh. Jadi acceptance itu nggak bisa cuma ngomong terima aja, udah nggak gitu. Nggak gitu ya. Proses yang wah luar biasa. Karena harus tanpa syarat. Makanya nggak bisa transaksional. Nggak bisa saya baik sama kamu, kalau kamu baik sama saya itu berarti kita masih transaksional. Apalagi orang tua ke anak tuh masih banyak transaksional. Wah itu. Gudangnya di situ sih rata-rata ya. Ya di situ. Jadi acceptance tuh di situ. Saya nggak terima anak saya gini loh. Katanya saya bilang kalau orang tua ke anak tuh saya sering simpel nanya. Kalau orang tua ke anak itu cintanya pakai syarat nggak? Saya tanya. Enggak. Nah, ibu banyak pakai syarat nggak? Iya ya udah itu masalahnya gitu. Jadi pertama itu acceptance gitu ya. Nuhun pisan dok. Ini saya komen dulu ya punten. Saya tuh udah sering banget dengerin dokter Rama ngomong gini gitu ya, tapi tuh setiap dalam beberapa kesempatan tuh selalu ada aja sparkling yang dalam lagi gitu. Nuhun dok ya, itu ya. Kan abis seru. Ketemu Kang Anjrit kemarin langsung jadi sparkling, udah ngomongin duit. Nah, duit ya. Coming soon nih bakal ada seru nih antara Kang Anjrit sama dokter Rama ya, coming soon. Tegaskan ya. Digaskan dong. Ya. Betul. Jadi memang ya acceptance tuh, jadi saya sering bilang saya kan nggak ngalamin gitu, cuma apapun terjadi pada hidup teman-teman itu sesuatu yang memang harus dialami gitu, mau nggak mau bahasanya harus dialami, dan itu nggak bisa ditolak lah gitu ya. Nanti bahasanya kan sama karma ini jangan sama saya, itu nanti sama Kang Abu aja tuh sama Pak Saiful Karim yang banyak bahas itulah ya.
kedua, selain acceptance, itu kedua adalah masalah perception. Jadi pertama acceptance, kedua perception. Perception itu apa? Persepsi kita, cara pandang kita, reaksi kita terhadap apa yang terjadi di sekitar. Itu udah sering banget. Yes. Jadi masalah kan itu. Ini nyambung ke pemaknaan kita ya. Balik lagi. Betul. Ujungnya Jadi ke situ. Kalau kata bahasa Kang Abu kan fakta dan makna ya. Nah, kalau bahasa psikologinya itu persepsi namanya. Betul. Ya kan banyak orang tuh nggak mau nerima fakta. Benar. Nggak bisa nerima. Jadi kemarin saya dapat juga kasus tuh Kang Anjit, Kang Abu. Jadi ada seorang istri tuh kesel banget karena suaminya nggak pernah mau sholat. Oke. Wah, ini kayaknya banyak nih kasus gini ya. Wah, itu seru itu. Jadi gimana ya gitu, mau negur salah. Jadi suaminya subuh bangun, tapi kalah main game lain sholat gitu tuh. Oke. Jadi dia tuh kayak, gitu. Kenapa sih lu teh gitu? Sholat mana susah gitu. Balik lagi kenapa ya? Karena image-nya ya tadi lah kalau bahasa kamu sholatnya masih dalam wilayah-wilayah syariat gitu. Nah sementara emang si suaminya ini belum paham ke sana gitu. Memang tipenya tipe yang harus dapat argumen yang tepat dulu baru melakukan gitu dia tuh. Gitu. Ya udah kan nggak bisa dipaksain juga. Akhirnya dia ngerti gitu bahwa nerima bahwa ya udah suami gue begitu ya, tinggal lu tugas lu kan saya bilang mau ngajarin ya atau mau maksain, saya bilang gitu. Nah jadi banyak orang nggak paham tuh, orang tuh banyak yang sering memaksa apa yang ada di keinginan dia tuh di orang lain bisa ngerti, nggak bisa. Jadi nomor kedua persepsi itu artinya jangan mempersepsikan bahwa apa yang kita mau itu orang tuh akan nurut gitu. Oke. Nggak bisa kita memaksakan, itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah merubah cara pandang terhadap sekitar kita. Kan banyaknya begitu. Ya ngelihat sesuatu tuh gimana sih gitu. Ya suami gue begini, ya udah rubah cara pandangnya. Lihat ini ada, tapi ada komen bagus lagi. Suamiku juga nggak mau sholat karena beda agama, katanya. Itu bagus. Ya bagus, ini bagus nih. Iya, lebih bagus malah. Lebih bagus gitu kan. Saya juga nggak pernah maksa sih gitu, kan beda ya. Beda server. Pindah we gitu kan kayak aja pindah we agama kan gitu. Jadi nomor 2 persepsi. Jadi persepsi itu cara pandang kita, reaksi kita ya gitu. Saya bilang misalnya Kang Anjir nyeri huntu gitu, sakit gigi gitu kan. Itu kan bisa reaksinya ya Allah nyeri anjing bisa begitu. Bisa juga ya udah cuma alhamdulillah cuma satu gigi saya yang sakit, yang lain nggak apa-apa. Itu kan dirubah maknanya ya. Dirubah. Jadi sakit giginya mah tetap gitu. Jadi untungnya mah ongkoh tetap kerasa, cuma kan sakit tapi tidak menderita, Dok. Nah gitu kalau kata bahasa Ngabu. Jadi persepsi itu merubah reaksi, bukan merubah faktanya. Kebanyakan orang itu pengen merubah fakta. Kenapa saya miskin gitu ya, ketemu Kang Anjir itu yang untuk berubah gitu kan gampang kalau saya gitu. Kenapa ya? Karena mohon maaf ya, miskin pun persepsi buat saya. Betul. Benar. Tadi Pak Bardi kan kasih tahu itu hanya persepsi. Betul. Itu kan persepsi tuh. Pak Bardi tadi ngajarin persepsi itu. Persepsi ngelihat bahwa uang itu bukan milik saya tapi titipan kan gitu kan. Keren sih. Banyak orang itu sense of belongingnya terlalu tinggi sama kebendaan kan gitu yang jadi masalah, dengan materi, dengan sekitar itu yang jadi masalah. Sense of belongingnya terlalu tinggi. Kenapa? Karena melekat, nempel. Gitu, terlalu nempel. Apalagi yang berhubungan dengan tadi ya misalnya ibu tadi dengan suami gitu. Kan kalau suami istri itu traumanya beda nggak Bu? Karena kan ada nempelnya. Tuh. Secara badan, kulit tuh punya memori loh teman-teman, jangan salah loh. Gitu. Jadi makanya itu ya kalau udah nempel, kalau hubungannya dengan suami istri itu lebih berat. Kenapa? Karena memori nempelnya itu Kang Adi dengan nempel kulit ke kulit, ini semua kan memorinya ada, berat itu. Beda gitu sama kehilangan, maaf ya, uang itu beda. Sama urusan-urusan yang tadi ya suami istri, wah itu luar biasa. Gitu. Jadi pertama acceptance, kedua perception, ketiga yang diajarin sama Kang Abu ya ekspektasi gitu.
Jadi dulu saya pernah diprotes sama Kang Abu, ekspektasi emang nggak usah ada dok gitu. Ya iyalah, bener juga gitu. Nggak penting gitu ekspektasi teh gitu. Ekspektasi itu bukan nggak boleh punya ya gitu. Jadi saya bilangnya gini, mungkin kan nggak mungkin semua orang tuh bisa langsung paham ekspektasi nol itu ya Kang Abu ya. Betul. Jadi, Betul. jadi makanya saya bilang yang perlu dilakukan adalah memodifikasi ekspektasi, menaikkan toleransi. Gitu. Jadi naikkan toleransinya, modifikasi ekspektasinya. Kenapa? Yang karena kita nggak bisa seger, nggak bisa tenang kalau ekspektasinya juga berlebihan gitu. Betul. Misalnya Kang Abu nih minta dibikinin kopi sama Kang Anjrit. Ya, Kang Anjrit bikinin kopi gitu. Pas Kang Abu minum, anjir tengenah kopi bikinan mana Anjrit pahit misalnya begitu. Kenapa? Karena ekspektasinya Kang Abu kopinya manis. Gitu loh. Tuh, masalahnya di ekspektasi bukan di kopinya. Ekspektasi, bukan kopinya kan gitu. Tapi kalau di awal ngomong, bicara ya bahwa saya senangnya manis, kan mungkin Kang Anjrit beda. Nah, enggak. Jadi poinnya kan pentingnya komunikasi, pentingnya kebersamaan, pentingnya misalnya kalau tadi masalah nikah, pranikah tuh bener-bener harus tahu, bukan hanya sekedar chemistry aja gitu. Bagaimana nanti kondisi keuangan, bagaimana kondisi anak, bagaimana kondisi warisan, itu perlu dibicarakan. Yang jadi masalah tuh banyak orang tuh menikah hanya karena tadi chemistry kita sama, tapi ternyata setelah ada masalah tuh goyang. Kenapa? Karena nggak siap di situ. Makanya sekarang saya di awal tuh kalau mau nikah saya bilang, kamu siap nggak gitu dengan semuanya gitu. Karena balik lagi nikah kan bukan semaunya tapi semuanya begitu. Bahkan dok ada satu metode di mana kita bisa tahu karakter pasangan kita sebelum nikah. Nah, itu penting banget teman-teman. Nanti kita buka kelasnya aja dok kayaknya dok. Ya. Kang Anjrit itu udah nggak nahan pengen buka kelas sih kelihatannya ya. Jadi teman-teman ya, misalkan kalian nih mau menikah atau mau apa, ini salah satunya ya metode yang dari Pak Dokter ini yang memang udah dipercaya isi metode ini, kita tuh bisa tahu karakter pasangan kita seperti apa. Salah satunya. Makanya ketika nanti kamu nikah itu nggak akan kaget. Kenapa? Karena udah tahu masing-masing gitu seperti apa. Itu penting banget tuh itu ya teman-teman ya. Daripada ujung-ujungnya cerai. Jadi di awal tuh udah nerima bahwa suami saya ternyata orangnya nggak teratur, tertata misalnya gitu. Oke. Ternyata suami saya ini orangnya bukan orang tipe yang peka, ya terima gitu. Jangan maksain jadi peka. Nah itu balik lagi kemana? Ke acceptance lagi gitu. Makanya cuma 3 buat saya itu. Karena ini berhubungan kemana-mana ya. Acceptance itu berhubungan dengan penerimaan yang tulus gitu ya. Persepsi artinya cara kita memandang peristiwa di sekitar itu bagaimana. Karena ini pun gampang diomongin tapi latihannya butuh waktu gitu. Wah, latihan seumur hidup sih ini mah. Jadi gini ya, psikolog-psikiater pun ngerti bahwa merubah cara pandang itu penting, tapi kan untuk melatih merubah cara pandang itu butuh waktu, apalagi tadi kalau udah punya memori. Itu yang sulit gitu. Makanya melepaskan kemelekatan itu kan kayak kue lapis ya. Nggak bisa langsung semuanya ini gitu, apalagi kalau kemelekatannya udah berbagai tingkat gitu. Nah itu jadi ojo ke susu kalau bahasa Kohen. Jadi banyak orang datang ke saya tuh pengen beres gitu loh besok masalahnya gitu. Nggak bisa gitu. Okay. Apa yang diberikan Kang Abu, Kang Anjrit dalam room ini kan itu bentuknya tutorial aja. Bentuknya cuma pengenalan. Kalau Kang Abu kuliah ekonomi pengantar ekonomi lah gitu kira-kira lah gitu. Belum masuk ke bagian dalamnya. Pengantar benar. Bagian dalam perlu pengantar gitu. Betul. Pengantar ekonomi atau pengantar ilmu filsafat aja, pengantarnya doang yang ada di room kayak gini tuh. Bukan ke dalamnya gitu. Nah, itu perlu penyelaman lagi. Nah, berarti kalau nyelam ya teman-teman perlu basah, perlu kelelep, perlu ini gitu. Perlu ngap. Jadi jangan perlu ngap dulu memang. Perlu. Kan nyelam. ngap. Wah, keren. Iya, jadi gitu. Keren. Nuhun pisan, Dok. Pokoknya ditunggu ya. Kelasnya sama Kang Anjrit ditunggu, launchingnya, bukunya, pokoknya kita menunggu karya-karya Dokter Rama karena buku bentar lagi launching nih, Dokter Rama. Kelasnya bentar lagi mau mulai sama Kang Anjrit. Jadi teman-teman stay tune. Yang belum follow Dokter Rama juga follow dan nanti kita bisa belajar lebih dalam. Oke dokter,
Dok nuhun ya. Saya Thank you juga banget, Dok. akan cabut lagi mau ketemu Kang Adi nih. Kang Anjri sama Abu mau ada Siap. urusan juga nih langsung. Segera kita ketemu lagi ya di Bandung, Pak Dokter, ngobrol Semua lagi. ya. Ayo. Nuhun pisan, Pak Dokter. Selamat pagi. Keren, mantap. Turun apa mah, gitu. Nah, turunnya tinggal diturunin sama Kang Anjrit nanti. Tapi nanti ada quotes dari Kang Anjrit yang menarik adalah lukamu adalah cuanku. Bener nggak ya Kang? Gitu ya kira-kira ya. Karena nggak ada luka nggak ada YouTube ya. Nggak ada. Kang Dohon Kang, thank you Oke, ya. thank you banget. Ini Aduh, aduh, seru seru Ini banget. kita hari- beberapa hari ini bisa lebih banyak, tapi besok balik lagi cuman sejam. Besok udah mulai activity. Jadi Yap. nuhun pisan Kang Andri, terima kasih. Salam Sama-sama. buat Teh Ajeng, Guni, sehat-sehat. Teman-teman semua yang stay dari pagi sampai sekarang, semangat belajar ya. Terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan setiap rest area sekali lagi bukan hanya dikumpulin di di download di sini gitu ya, bukan hanya di koleksi gitu, tapi aplikasikanlah menjadi karya nyata dan value hidup kita bukan dari apa yang kita ketahui, tetapi apa yang mau kita rubah dalam kebiasaan. Hatur nuhun, sehat selalu dan love you all. Dadah. Love you all. Nuhun ya Kang, nuhun. Teman-teman makasih ya. Sehat-sehat semua. Dadah. Sami, Abu, hatur nuhun pisan.